Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Givari Ahmad dengan NIM 2404027408 dari kelas 2024C, Prodi Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan pada poster. Nah, poster-poster di sini adalah poster-poster yang saya temukan baik di internet maupun juga yang ditemukan di Fakultas Visipol. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Analisis penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD terhadap poster. Nah, jadi apa sih EYD itu? EYD atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan secara baik dan benar. Terus, ada apa aja sih komponennya? Komponen di EYD itu, yang pertama ada penggunaan huruf. Penggunaan huruf ini sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, saya membaca buku. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa huruf S pada kata saya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Adam Malik. Dapat dilihat di sini bahwa jabatan lalu disertai dengan nama menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata partikel, seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya nih, dari Gajah Mada ke Jalan Gatot Subroto. Di sini dapat dilihat bahwa kata partikel ke itu menggunakan huruf kecil, kecuali partikel tersebut berada di awal kalimat seperti kata dari itu tetap menggunakan huruf kapital. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh nih, majalah bahasa dan kesusastraan. Di sini judul dari suatu majalah ini menggunakan huruf miring. Lalu, huruf miring juga dipakai dalam menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Ungkapan asing maksudnya di sini tuh apa? Ungkapan asing yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali ungkapan asing yang sudah disesuaikan atau disadur dengan bahasa Indonesia. Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring biasanya diberi garis di bawahnya. Contohnya nih, Weltanschauung diterjemahkan menjadi pandangan hidup. Kata Weltanschauung di sini itu berasal dari bahasa Jerman atau bahasa asing, makanya di italik gitu ya istilahnya, atau menggunakan huruf miring. Selanjutnya ada ketentuan dalam penulisan kata. Penulisan kata ini juga ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, pagar, rumah, tanah. Lalu yang kedua ada kata turunan. Kata turunan ini ada imbuhan, baik di awalan, akhiran, maupun sisipan, yang ditulis serangkaian dengan kata dasar. Contohnya kata berduri. Di sini menggunakan imbuhan ber di awal kalimat dan kata diangkat menggunakan imbuhan di awal kalimat. Lalu juga kata turunan bisa dipakai sebagai bentuk ulang dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, kan itu sebuah kata yang diulang kembali. Jadi menggunakan tanda hubung, lalu juga ada sayur-mayur. Nah, yang terakhir, kata turunan itu digunakan di gabungan kata yang biasanya disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, yang mana unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar. Baik, selanjutnya yaitu penulisan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya kata Kiki pergi ke Jakarta. Nah, dapat kalian lihat di sini kata ke itu dipisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada partikel lah, kah, dan tah. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai atau terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Jadi tidak dipisah ya, tapi digabung.
Lalu kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, anak itu digelari sang pengembara. Dan yang terakhir ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya aja kayak bukuku gitu ya. Itu tidak dipisah tapi digabung penulisannya. Lalu kita di EYD itu juga ada ketentuan mengenai penggunaan tanda baca. Yang mana tanda baca di sini itu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai contoh kesalahan EYD pada poster. Nah, poster di sini adalah poster yang saya dapat di depan gedung I6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi, di depan gedung ini ada poster besar. Oke, jadi di sini bisa dilihat ada kata selamat dan sukses. Kata selamat dan sukses di sini itu terdapat kesalahan bacaan, yaitu pada kata dan. Dan di sini seharusnya ditulis dengan menggunakan kalimat dan, tidak menggunakan tanda ampersand seperti ini. Oke, baik. Nah, terlalu kesalahan selanjutnya terdapat pada penulisan gelar Dr. Meirinawati M.AP. Pada penulisan nama dokter ini bisa kalian lihat bahwa M.AP spasi titik. Nah, itu ada kesalahan, seharusnya tidak usah diberi tanda spasi, lalu setelah itu titik. Jadi langsung saja M.AP. Oke, kita lanjut ke poster selanjutnya. Poster ini adalah poster yang juga saya temukan di Mading Gedung I6. Jadi sini ada poster dari HMP Sosiologi UNESA. Di sini bisa kita lihat kalau ada kata civitas academica. Kata civitas academica ini meskipun dia kata bahasa asing dari bahasa Latin, tapi sudah disadur atau disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi huruf C pada kata academica ini seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf K, academica, dan bukan menggunakan huruf C. Kata selanjutnya yang saya temukan, kesalahan selanjutnya itu pada kata catcalling. Nah, catcalling di sini itu berasal dari bahasa asing, tepatnya bahasa Inggris. Jadi seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf miring atau istilahnya diitalikan, catcalling, karena dia merupakan dari bahasa asing. Oke, baik. Kita lanjut ke poster terakhir. Nah, poster terakhir ini adalah atau sebenarnya pamflet ya. Pamflet dari UKIM atau Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa. Di sini bisa kita lihat kata open registration itu sudah benar menggunakan bahasa Inggris. Namun di sini saya menemukan ketidakkonsistenan dalam penulisan bahasa asing atau kata italik. Di sini bisa dilihat ada kata link tree. Link tree ini kan dari bahasa asing, bahasa Inggris, yang seharusnya itu dia diitalikan atau menggunakan huruf miring. Terus di sini juga ada seharusnya kata link tree ini diitalikan. Lalu sini juga ada kata transfer. Transfer ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi seharusnya dia juga menggunakan kata italik atau huruf miring. Dan ketiga ada kata link. Ini juga. Di sini bisa dilihat bahwa kata outbound dia sudah benar menggunakan bahasa asing, tapi di syarat dan ketentuan kata bahasa asing itu belum menggunakan italik atau belum menggunakan kata huruf miring. Baik, sekian segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.